Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, sebelum memulai ceritanya, gua ucapin selamat datang di channel. Jadi, untuk video kali ini, gua bakal ceritain satu pengalaman horor dari seseorang yang dimana dia diteror iblis pesugihan. Penasaran kan bagaimana horornya? So, tetap stay di channel ini dan tombol horor ditekan. Jadi guys, kejadian ini terjadi di awal tahun 90-an. Dimana kejadian ini dialami oleh seorang pria yang tinggal di salah satu perkampungan di kota Bandung. Dia beserta keluarganya diteror oleh iblis pesugihan. Oke, pada siang itu, tepatnya di tahun 90-an, Sarip yang sedang melamun di teras rumahnya dihampiri oleh seorang pria. Pria itu tak lain adalah Hasan, teman dekatnya sendiri. Hasan menyapanya dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Karena si Sarip ini sudah berteman dengan si Hasan, maka ia tak sungkan menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Yang dimana dia sedang bingung dengan keadaannya yang sedang menganggur. Sedangkan istrinya sudah hamil tua dan akan segera melahirkan. Mendengar cerita temannya itu, si Hasan ini berniat memberi solusi kepada temannya tersebut. Jadi, si Hasan menyuruh Sarip menemuinya besok di pondok tempat mereka sering bermain dulu. Singkat cerita, keesokan harinya, Sarip menemui Hasan yang sudah menunggunya di tempat yang mereka janjikan. Tanpa berkata panjang lebar, si Hasan langsung ngajak temannya tersebut ke suatu tempat. Mereka terus berjalan menuju tempat tersebut, yang dimana tempat tersebut lumayan sangat jauh. Setelah berjam-jam berjalan, mereka sampai di suatu hutan yang nama hutannya gak bisa gue sebutin ya guys. Nah, singkat cerita, si Arif kebingungan nih mau apa si Hasan bawa dia ke tengah hutan. Nah, di sela-sela kebingungannya, si Sarip ini mendengar suara kakek-kakek yang mengatakan pulang, pulang, pulang sebanyak 3 kali. Nah, Sarip yang kaget dan melihat sekeliling tidak ada orang selain mereka berdua. Lantas si Sarip bertanya kepada Hasan, apakah dia mendengar suara yang ia dengar tadi? Namun si Hasan hanya menjawab, tidak ada suara apapun di hutan ini. Dan pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, tak lama kemudian mereka sampai nih di sebuah rumah di tengah hutan tersebut. Rumah itu terlihat lumayan menyeramkan. Tanpa banyak bicara, Hasan langsung mengetuk rumah tersebut. Dan terdengarlah suara dari dalam rumah yang menyuruh mereka berdua untuk segera masuk. Setelah masuk, mereka berdua bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek itu bertanya siapa orang yang dibawa Hasan. Hasan mengatakan bahwa dia membawa temannya yang ingin melakukan apa yang Hasan lakukan dulu. Nah, si kakek itu langsung menyuruh mereka menunggu di ruang tamu. Sementara si kakek itu keluar entah kemana, saat sedang menunggu,
Sarip yang sedang penasaran bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh si Hasan ini ya. Namun Hasan hanya berkata, "Sudahlah, nanti juga kamu akan tahu." Nah, singkat cerita, si kakek kembali nih menghampiri mereka berdua. Si kakek langsung mengajak mereka berdua untuk pergi ke suatu tempat. Dan setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di sebuah air terjun di hutan itu, di mana di sana sudah ada beberapa sajen dan 1 ekor anak ayam beserta 1 ekor ikan mas berwarna putih. Si Aki bertanya nih kepada Sarip bahwa dia harus menyembelih salah satu hewan tersebut, terus meminum cairan berwarna merah yang dihasilkan oleh salah satu hewan tersebut. Dan setelah melakukan itu, dia harus bertapa di air terjun ini selama 7 hari 7 malam nih guys, tanpa makan dan minum. Nah, entah kenapa nih si Sarip menurut aja dan segera akan menyembelih ikan mas. Kayak orang yang kena hipnotis gitulah. Nah, ketika dia mau menyembelih ikan tersebut, tiba-tiba si Sarip ini mendengar lagi tuh suara kakek-kakek yang di awal tadi. Kakek itu mengatakan, "Jangan lakukan itu atau ibumu akan mati." Nah, suara itu sontak membuat si Sarip ini segera tersadar dan spontan melempar pisau dan meletakkan kembali ikan mas tersebut. Si Aki yang melihatnya sontak marah dan bertanya kepada Hasan kenapa ia melakukan itu. Si Hasan ini langsung nih balik memarahi Sarip. Ia mengatakan bahwa bukannya dia membutuhkan uang untuk membahagiakan keluarganya, namun Sarip yang sudah menyadari bahwa ini praktik pesugihan, tanpa berkata-kata langsung meninggalkan mereka. Si Sarip ini terus nih berlari menyusuri hutan tersebut. Ia bermaksud untuk keluar dari hutan tersebut, namun ia seakan-akan hanya berputar-putar di hutan tersebut. Nah, singkat cerita nih guys, hari itu sudah malam nih. Sarip yang sudah kelelahan memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon yang sangat besar. Nah, saat ia menyadarkan badannya, ia dikagetkan nih dengan segenggam bulu yang jatuh di depannya. Dengan perlahan, Sarip menoleh nih ke atas pohon, dan alangkah terkejutnya dia. Dia melihat sosok manusia bertubuh besar namun berkepala kera sedang bergantung di pohon tersebut. Sarip yang sudah kelelahan, dia hanya terpaku membeku tanpa bisa bergerak. Sosok itu lalu turun tepat di hadapannya, lalu menatap Sarip, dan sosok itu berkata, "Jika kamu ingin selamat, kamu harus meneruskan ritual persembahan." Mendengar itu, Sarip semakin takut dan semakin lemas. Dalam keadaan yang masih membeku, Sarip kembali mendengar suara si kakek yang menyuruhnya berdoa. Nah, sambil menutup mata, si Sarip pun lantas mengikuti arahan suara itu. Ia pun berdoa meminta pertolongan kepada Sang Yang Maha Kuasa. Setelah membuka mata, sosok itu pun sudah menghilang di hadapan Sarip. Ia pun lantas terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Setelah ia terbangun, rupanya hari sudah berubah menjadi siang. Ya, mungkin ia pingsan selama semalaman ya guys. Dimana ia yang masih dalam keadaan lemas karena belum makan dan
kecapean karena sudah berlari semalaman ya, ia memutuskan kembali berjalan secara perlahan. Tidak jauh dari tempat itu, si Sarip ini melihat nih sosok seorang laki-laki paruh baya yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Karena ia senang melihat ada orang lain di hutan ini, ia lantas menghampiri pria tersebut lalu bertanya jalan keluar dari hutan tersebut. Maaf Pak, jalan keluar dari hutan ini kemana ya? Tanya Sarip kepada laki-laki itu. Laki-laki itu pun menjawab, jika kamu ingin keluar dari hutan ini, ikuti saya, ujar laki-laki itu. Sarip pun yang tidak mempunyai rasa curiga, lantas mengiyakan dan mengikuti laki-laki itu. Nah, tidak jauh dari tempat itu, sampailah mereka di sebuah perkampungan, yang dimana kampung itu terlihat seperti kampung pada umumnya. Banyak warga yang sedang beraktivitas juga di sana. Lalu si pria itu mengajak Sarip untuk beristirahat terlebih dahulu di rumahnya. Sarip yang masih dalam keadaan lemas pun lantas mengiyakan. Nah, si Sarip ini disuguhi makanan yang terlihat sangat enak. Ia pun langsung tak ragu, langsung menyantaplah makanan tersebut. Ya mungkin karena dia sudah sangat lapar juga ya guys. Nah, setelah selesai makan, ia merasa pusing lalu tertidur di ruangan tersebut. Entah berapa lama ia tertidur, tapi ketika ia terbangun, ia dikagetkan dengan sosok wanita cantik yang ada di depannya. Yang anehnya, wanita itu memakai pakaian pengantin. Sarip dengan terbata-bata bertanya kepada wanita tersebut, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah calon istrimu dan kita akan segera menikah." Sarip yang mendengar itu hanya terdiam saja nih, entah apa yang terjadi pada dirinya. Tak lama kemudian, pria yang membawa Sarip datang mengatakan, pesta pernikahan akan segera dimulai. Mendengar itu, wanita itu menggandeng Sarip keluar menuju pesta pernikahan tersebut. Terlihat banyak sekali warga yang sudah menunggu mereka. Namun ketika pernikahan akan dimulai, lagi dan lagi Sarip mendengar suara kakek-kakek yang menyadarkannya bahwa mereka bukanlah manusia. Seketika itu, Sarip pun melepaskan tangan wanita itu dan ia berkata, "Kalian bukan manusia, aku tidak bisa menikah denganmu." Sontak saja, pernyataan itu membuat wanita itu marah dan menunjukkan wujud aslinya, yang mana wujudnya ternyata adalah siluman kera yang Sarip lihat di pohon besar tempo lalu. Tak hanya itu, seluruh warga di kampung itu juga berubah menjadi siluman kera. Sarip yang ketakutan lantas berlari. Namun, yang anehnya para siluman itu tidak mengejarnya. Seolah-olah ia akan melepaskan Sarip. Sarip yang terus berlari tidak memperhatikan jalan. Ia pun tersandung kayu hingga jatuh ke jurang yang tidak terlalu dalam. Ia seketika langsung tidak sadarkan diri kembali. Setelah ia tersadar, ia begitu terkejut karena ia sudah berada di rumah dan dikelilingi oleh istri dan juga orang tuanya. Ia bertanya apa yang sudah terjadi dan mengapa ia ada di rumah. Sedangkan jelas-jelas ia masih berada di hutan saat tak sadarkan diri.
Istrinya pun menjawab bahwa ia ditemukan warga yang sedang mencari kayu bakar di hutan tadi pagi. Sarip yang mencoba bangun dihentikan oleh istrinya dan menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dalam keadaan bingung, Sarip lantas bersyukur telah kembali dengan selamat dan tidak habis pikir Hasan teman baiknya mengajak ia untuk melakukan pesugihan. Nah, keesokan harinya nih, saat si Sarip sedang duduk di teras rumah, ia dihampiri istrinya dan ditanya apa yang sedang dia lakukan di tengah hutan kemarin. Nah, Sarip ini yang tidak mau istrinya khawatir memilih untuk berbohong atau ia sedang berburu burung di hutan tersebut. Tanpa rasa curiga, istrinya pun percaya aja nih dan beranjak meninggalkan Sarip. Sarip berpikir semua yang ia alami sudah berakhir. Namun ia salah. Justru ini adalah awal dari teror yang sesungguhnya. Setelah 2 minggu dari kejadian tersebut, Sarip akhirnya diajak saudaranya bekerja di Jakarta. Ia diajak bekerja sebagai seorang kuli bangunan di sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima tawaran tersebut nih. Nah, setelah sampai di Jakarta, ia memulai bekerja dan tidak terjadi hal-hal aneh selama 4 hari ia bekerja. Namun, semua itu berubah di hari kelima, di mana hal aneh mulai muncul di hari itu. Waktu itu Sarip yang sedang mengangkat batako. Ia dikejutkan dengan sosok wanita siluman yang dulu hampir menikah dengannya. Wanita itu dengan tatapan tajam berkata, "Kamu tidak bisa lari dariku. Menikah denganku atau keluargamu akan celaka." Nah, saudara Sarip yang melihat Sarip bengong tanpa ekspresi, seketika menepuknya dan bertanya, kenapa dia bengong seperti itu? Sarip seakan-akan tersadar berkata, ia bertemu seorang perempuan yang mengajaknya menikah. Namun, saudaranya yang tidak melihat siapa-siapa hanya menganggap Sarip sedang berhalusinasi. Dan ia menyuruh Sarip untuk bekerja kembali. Pada malam harinya, Sarip yang terbangun ingin buang air kecil mendengar suara monyet yang seperti sedang bertengkar. Nah, karena ia penasaran, ia langsung aja tuh menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut mengarah ke sebuah sudut di dapur rumah tempat ia dan saudaranya mengontrak. Namun, setelah ia mendekati sumber suara tersebut, suara itu tiba-tiba menghilang. Sarip segera saja nih masuk ke kamar mandi untuk meneruskan buang air kecilnya. Setelah selesai, ia memilih bergegas untuk kembali ke tempat ia tidur. Dua bulan sudah berlalu nih dia bekerja di Jakarta. Tidak ada kejadian aneh yang dia alami selama 2 bulan tersebut. Sampai saat waktunya Sarip untuk pulang kembali ke Bandung. Nah, dikarenakan karena pekerjaannya yang sudah selesai di Jakarta, tidak ada kejadian aneh juga nih yang dialami Sarip selama perjalanan pulang ke Bandung. Sampai tibalah Sarip di rumah. Ia disambut hangat oleh istri dan orang tuanya. Singkat cerita, di kampungnya ini ada perempuan yang mau menikah nih. Nah, biasa kan tuh kalau ada di kampung yang mau menikah, itu biasanya pas malam sebelum hari H,
para pemuda dan bapak-bapak ini pada ronda tuh di rumah calon perempuan. Nah, si Sarip ini ikut tuh ngeronda di sana. Saat sedang asik mengobrol dan ngopi-ngopi, salah satu pemuda ada yang kesurupan. Ia bersikap seperti seekor monyet, dan yang lebih parahnya lagi, ia mencakar tangan si Sarip. Sarip yang merasa kesakitan itu dibantu oleh warga yang lain. Tak lama kemudian datang ustadz yang menolong pemuda yang kesurupan itu. Sarip yang menerima bekas cakaran di tangannya memutuskan untuk pulang ke rumah nih guys. Namun di perjalanan ia dikagetkan oleh bayangan yang tinggi besar menghadangnya. Melihat itu, Sarip sontak berlari kembali ke perkumpulan bapak-bapak tadi nih guys, dan memutuskan untuk ronda sampai subuh di sana. Oke, mungkin segitu dulu ya cerita untuk di video kali ini, karena durasinya sudah terlalu panjang juga. Mungkin gua bakal bikin video ini 2 atau 3 part ya, karena ceritanya cukup panjang juga sih. Oke, yang suka dengan cerita ini bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Ya segitu dulu lah cerita untuk hari ini. Akhir kata gue host tombol horor undur diri. See you next video. Bye bye.